lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Prabowo Subianto mendapat durian runtuh Bung Firdaus. Oligarki Indonesia, sepertiga yang menguasai ekonomi Indonesia, menjatuhkan pilihannya ke Prabowo Subianto. Tapi selang setengah hari Bung Firdaus, muncul bantahan-bantahan dari masing-masing humas dari perusahaan itu. Tapi saya kira seorang pengusaha di Indonesia, apalagi pengusaha-pengusaha yang perusahaannya udah listing, tentunya proses ini adalah proses yang sangat menentukan juga buat mereka. Seorang pengusaha punya mindset, dia tentunya tidak akan menjadi oposisi di pemerintahan. Siapa pemerintahan yang menang, dia akan ikut pemerintahan yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat momentum kemarin ya, Pak Prabowo bertemu dengan para lulusan Amerika yang kebetulan jadi pengusaha yang dibawa oleh keluarga Tahir gitu ya. Baik itu Erik ataupun juga Boy di sana gitu ya. Dan di situ dikatakan mereka sudah dengan secara bulat, dengan secara hingar-bingar mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024 nanti. Dan bahkan di situ juga muncul statementnya Bung Meldi bahwa dengan melihat tren seperti ini maka akan diyakini bahwa satu putaran itu akan sudah digenggam Bung Meldi. Dan menarik kita melihat memang kalau kita lihat dari beberapa taipan besar, pengusaha-pengusaha besar gitu ya, yang dikatakan di sana ada Jarum, ada Adaro, ada Sampurna, ada beberapa yang lain di sana gitu ya. Dan itu diklaim memiliki kurang lebih menguasai sepertiga dari perekonomian atau ekonomi Indonesia gitu. Nah, yang menarik memang melihat apakah memang dukungan-dukungannya akan secara formal atau secara gamblang disampaikan kepada publik, walaupun tadi dikatakan sebagian dari mereka membantah gitu ya, bahwa mereka masih dalam posisi netral untuk Pilpres 2024. Saya pikir secara normatif kita bisa melihat misalnya, ya ini bagian dari strategi berusaha Bung Meli ya, gitu ya. Dan kita ingat selalu gitu ya bahwa dalam pengusaha Indonesia atau pengusaha di mana-mana gitu ya, karena pemilu itu ada kepemimpinan adalah bagian dari investasi gitu ya, dalam investasi di sebuah dunia usaha gitu ya. Artinya kita akan coba melakukan asesmen risiko gitu ya. Dan yang paling netral biasanya dilakukan adalah meletakkan telur di banyak keranjang Umeli. Dan biasanya secara tidak langsung atau secara terselubung begitu ya, masing-masing pengusaha ini gitu ya, sudah punya kedekatan dengan masing-masing pasangan calon yang akan maju begitu. Walaupun mereka juga sudah punya kalkulasi siapa yang akan memiliki potensi kemenangan terbesar begitu ya gitu. Dan Ya, satu sisi ya itu sah-sah saja dalam dunia bisnis Bung Meldi. Tapi di sisi lain kita lihat gitu, bagaimana nanti dampak dari kalkulasi atau dukungan-dukungan ini Bung Meldi. Itu menurut saya juga menarik untuk kita lihat lebih lanjut Bung Meldi. ya, sebenarnya erzat kapitalisme yang Indonesia alami bertahun-tahun Bung Firdaus itu belum berkurang ya. Jadi pengusaha yang dekat-dekat dengan kekuasaan dia akan bisa tumbuh dengan baik. Dan rata-rata pengusaha-pengusaha itu adalah raja kandang Bung Firdaus. Dia tidak bisa kompetitif di luar gitu ya. Dia tidak bisa menjadi seorang eksportir yang tangguh atau punya sebuah produk yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Inilah yang membuat ekonomi Indonesia itu tumbuh tidak cepat ya. Di Korea Selatan, fasilitas-fasilitas negara akan diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai kompetisi tinggi di luar Bung Firdaus. Dan pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga denyut ekonomi mereka akan berjalan dengan baik dan masyarakat akan menjadi sejahtera karena pasar-pasar luar bisa diambil oleh mereka. Dan di Indonesia, karena pasarnya sangat besar ya, orang hanya hidup di kandangnya sendiri, dan suatu saat akan terjadi trap ya, terjadi jebakan, dan sebuah pasar luar ini yang harus dicari oleh yang sepertiga oligarki tadi, sepertiga ekonomi Indonesia tadi, didorong untuk dia bertempur di luar dan memberikan kesejahteraan lebih luas untuk Indonesia, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat memang keterlibatan pengusaha dan politik, gitu, termasuk juga bagaimana membesarkan pengusaha, gitu ya. Sebenarnya ada beberapa catatan besar di kita. Dan kalau kita lihat untuk konteks Indonesia, gitu ya, banyak dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang memang bobokkan dengan fasilitas atau kedekatan dengan sebuah rezim atau kekuasaan, gitu ya. Apalagi untuk pengusaha-pengusaha yang memang muncul, gitu ya, karena memang ada mekanisme dekatan atau momentum pemilu, gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan atau
oligarki kalau istilah aktivisnya gitu ya. Oligarki yang membangun dari basis sumber daya alam, Bu Meli. Itu yang kita lihat begitu ya. Dan itu menjadi fakta besar, menjadi catatan kita begitu ya. Kita masih lemah di dalam bagaimana membangun kompetisi dunia usaha kita gitu. Kita tidak hanya jago, kita hanya masih jago kandang, Bu Meli. Jago karena proteksi atau perlindungan dari kekuasaan gitu. Itu satu sisi yang mesti jadi pertanyaan kita gitu. Yang kedua, kalau kita lihat gitu ya, ini juga bisa membuktikan teori, terutama kalau kita mau coba kaitkan dengan aspek lain, Bung Meldi, bicara tentang dana kampanye gitu, kemudian transparansi atau keadilan dalam fasilitas kampanye begitu ya. Di banyak kasus gitu ya, kita akan melihat nanti kalau memang terjadi dukungan perusahaan gitu ya, atau pengusaha besar, oligarki atau taipan besar pada sebuah pasangan calon atau kandidat gitu ya, maka bisa jadi nanti akan ada potensi kemunculan semacam melakukan laundry dana kampanye, Bu Meldi, gitu ya. Bisa jadi dana kampanyenya berasal satu dari dua aja gitu, tidak banyak, tetapi nanti akan diletakkan atau diberikan nomini gitu ya kepada banyak orang, Bu Meldi, nama-nama orang pribadi, perusahaan atau yang segala macam gitu ya, atau perusahaan cangkang begitu. Nah, sebenarnya sinyalemen ini juga bisa menjadi catatan buat Bawaslu gitu dalam melihat bagaimana nanti pengelolaan dana kampanye gitu ya. Jadi yang kedua memang nanti keretanan itu gitu ya. Dan kita lihat misalnya, apakah juga dukungan pengusaha ini juga muncul untuk pasangan 01 dan 03 misalnya. Apakah mereka juga mendapatkan kemudahan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan misalnya. Itu bagian dari strategi, bagian dari bagaimana misalnya jadi kampanye itu atau pasangan calon dan wakil presiden, presiden dan wakil presiden gitu ya, memang memberikan opsi-opsi kepada dunia pengusaha atau tidak begitu. Dan yang berikutnya juga menurut saya menjadi menarik adalah gitu ya, bagaimana nanti gitu ya, perusahaan ini juga akan memberikan semacam apa ya, ya kalau kita lihat dalam isu-isu yang menjadi tagline dari masing-masing pasangan capres-cawapres, Bu Meldi, begitu ya, apakah nanti gitu ya, mereka akan mendapatkan konsesi di baliknya, ada semacam trade off atau tidak begitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi akan lucu, contoh ya, saya ambil contoh, kalau misalnya pasangan calon itu mendapat dukungan utama dari perusahaan yang berbasis sumber daya alam, tapi pasangan calon itu selalu mengatakan bahwa kami memajukan lingkungan hidup, kami melakukan keberlanjutan, menjaga lingkungan gitu ya, kemudian menurunkan emisi karbon. Tapi mostly pendukung Anda atau kedekatan adalah perusahaan yang merusak lingkungan hidup misalnya, mengeksploitasi hutan dan sumber daya alam gitu ya, maka nonsen Anda akan menjalankan program itu hanya gimmick saja begitu. Jadi dari konteks dukungan kita akan juga bisa melihat bagaimana konsistensi pasangan calon dan baik itu presiden dan wakil presiden dalam mengelola janji-janji kampanyenya, Bu Mel. Iya, inilah yang kita sebut sebagai ketergantungan kuasa ya, relasi kuasa dengan penguasa ini, Bung Firdaus, nggak putus-putus ya. Harusnya pengusaha di atas pengusaha gitu ya. Dia yang mengatur segala hal, jangan menjadi sebuah simbiosis mutualisme antara mereka. Ini yang harus diputus ya. Dan penguasa berada di pihak rakyat banyak ya. Dan pengusaha ikut aturan penguasa yang melindungi rakyat banyak. Ini yang harusnya tidak terbalik-balik, Bung Firdaus ya. Jangan sampai penguasa melindungi pengusaha, rakyat banyak dikorbankan, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita katakan tadi bahwa yang lebih banyak dianggap berjasa, yang lebih banyak di otaknya penguasa adalah pengusaha gitu ya, maka bisa jadi kita akan menemukan keterbalikan dalam memperjuangkan kepentingan, Bung Meldi. Kepentingan yang sedikit akan menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan yang jauh lebih besar begitu ya. Jadi teori 20-80 gitu. 20% rakyat Indonesia atau 20% orang Indonesia itu menguasai 80% dari kekuasaan atau akses apapun begitu ya. Sementara 80-nya mayoritas dari kita-kita ini gitu, bagian dari kita bersama hanya mendapatkan kue pembangunan sebesar 20%. Sisanya diambil oleh yang tadi yang 20% itu, Bu Meli. Jadi ini yang terbalik begitu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi semacam sinyalemen buat kita begitu ya. Bagaimana nanti gitu kita melihat masing-masing ketulusan komitmen dari pasangan calon presiden dan wakil presiden gitu ya. Apakah dengan komitmen mereka, dengan janji mereka, tetapi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang kita anggap tidak akan memberikan ruang kepada publik untuk berkembang misalnya, atau kepada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengkooptasi misalnya, kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi tuan tanah begitu ya gitu. Walaupun sekali lagi kita nanti akan terjebak dalam lebih baik dikuasai pribumi daripada asing, walaupun nanti pribumi juga korup, melanggar aturan, menindas misalnya, kita masih bisa terima itu. Itu menurut saya juga harus dibalik begitu ya. Kita tidak bisa menjustifikasi misalnya
konglomerasi gitu ya, atau apa, penguasaan ekonomi oleh Melayu-Melayu tanda kutip begitu ya. Tetapi dia tidak menjalankan tata kelola yang baik gitu ya. Dia menindas juga, dia tidak bayar pajak, dia tidak melakukan apa, ngelola lingkungan begitu ya. Dia merusak masyarakat lokal atau masyarakat adat begitu. Tetapi kita katakan, oh ya lebih baik dia daripada orang asing yang belum tentu gitu ya, tidak baik atau tidak bisa bekerja secara baik, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.